Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam untuk Anda, saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini adalah malam ketiga dari kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masai Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Modo Inding dan Provinsi Gorontalo dengan tema Walking with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Dan jika Anda merasa diberkati, mari bagikan berkat rohani ini dengan cara share atau bagikan link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, dan keluarga di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Buang Manopo-T. Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun berbeban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda pada kolom chat atau kolom komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan pada malam hari ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffy Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Buang Manopo MA. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh praise team dan akan dibuka dengan doa oleh Ibu Mari Untuh. Yang diberkati Allah.
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang lagi menghampiri hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami menaikkan puji syukur oleh karena berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, sudah menjaga kami hingga pada saat ini. Kami akan mengadakan KKR di malam ketiga pada saat ini ya Tuhan, dengan judul Jalan Bersama Yesus. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan kami, dan kami akan mendoakan bagi yang membawa tips dan akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Biarlah apa yang mereka ucapkan ya Tuhan benar-benar berasal daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran mereka agar mereka boleh membawa firman Tuhan, boleh dikuasai dengan kuasa Roh Kudus. Kami yang mendengar mendapatkan berkat dan boleh menjadi kekuatan iman bagi kami untuk kami boleh lebih setia kepada Tuhan. Memberkati ya Tuhan acara ini dari mulai hingga akhirnya. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam bagi saudara semua. Terima kasih malam hari ini kita boleh bersama-sama dalam rangkaian ibadah kebaktian kebangunan rohani berjalan bersama dengan Yesus yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bola Mongondo, Modo Inding dan Gorontalo. Malam hari ini kami, keluarga Pendeta Manopo, keluarga Manopo Teh, diberikan kesempatan untuk memberikan tips keluarga. Malam hari ini kami akan membagikan tips keluarga yang berjudul menyelesaikan konflik dalam keluarga. Setiap keluarga pasti menghadapi konflik atau permasalahan. Apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik adalah situasi di mana dua orang atau lebih merasa kemauan salah seorang saja yang dipenuhi, bukan keduanya. Dalam keluarga ada suami, ada istri, ya. Konflik itu terjadi apabila hanya keinginan suami atau keinginan istri yang terpenuhi dan yang lainnya tidak, ya. Contoh konflik. Kira-kira apa contoh konflik yang bisa terjadi dalam keluarga kita? Apabila seorang suami mau menggunakan uang tunjangan hari raya untuk membeli sebuah TV yang baru, tetapi istri mau membeli mesin cuci, terjadilah konflik. Jadi ada uang, yang satu suka televisi, yang satu suka mesin cuci, ya. Dan keduanya ingin untuk mengikuti apa yang mereka mau, apa yang diinginkannya. Maka terjadilah konflik. Itulah konflik. Nah, malam ini kami ingin memberikan 7 langkah yang merupakan solusi untuk mengatasi konflik. Solusi yang pertama atau langkah yang pertama adalah atasi konflik secepat mungkin. Nah, saudara-saudara, apabila terjadi konflik dalam keluarga, maka kita harus mengatasinya secepatnya. Jangan kita biarkan konflik itu berlarut-larut, maka konflik itu akan sulit untuk teratasi. Apabila konflik itu segera diatasi, maka itu akan memberikan suasana sukacita bagi keluarga. Nasihat firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 26 dan ayat 27. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kemudian saudara, konflik itu seperti rayap. Bagaimana pekerjaan rayap? Seperti rayap, semakin lama dibiarkan, semakin bertambah banyak. Apabila rayap itu menggerogoti papan ataupun rumah kita, ya, maka semakin lama rayap itu melakukan kegiatannya, maka semakin besar efek negatifnya. Begitulah dengan konflik. Apabila terlalu berlarut-larut untuk diatasi, maka konflik itu akan semakin besar, semakin sulit untuk diatasi. Kemudian, solusi yang kedua atau langkah yang kedua adalah pahami bahwa ada sisi yang lain dalam keluarga. Seperti uang logam
atau uang kertas. Setiap pasangan terdiri dari dua sisi. Nah, saudara-saudara, uang, apakah itu uang logam atau uang kertas, ada dua sisinya. Ya, apabila satu uang logam itu hanya ada satu sisi dan sisi yang lain tidak ada, maka uang itu rusak atau tidak bisa digunakan. Begitulah dalam kehidupan keluarga. Setiap keluarga, khususnya setiap pasangan, terdiri dari dua sisi. Ada sisi yang satu, sisi suami, dan ada sisi yang satu adalah sisi istri. Ya. Pasangan keluarga itu terdiri dari dua orang yang berbeda, kemudian disatukan dalam pernikahan yang kudus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu terdapat di dalam Filipi 2, ayat yang Filipi 2 ayat yang keempat. Ya, itu Alkitab menyebutkan ya. Jadi janganlah kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang yang lain. Sama halnya dengan suami dan istri. Kemudian langkah yang ketiga atau solusi ketiga dalam menyelesaikan konflik adalah perlu ada komunikasi yang baik. Komunikasi itu sangat penting. Suami dan istri perlu ada komunikasi yang baik. Ya. Beberapa hal tentang komunikasi. Yang pertama adalah bicara bijaksana. Oke, dalam berkomunikasi saudara-saudara kita harus berbicara bijaksana satu dengan yang lain. Ya. Kemudian yang berikut. Di dalam Alkitab Kolose 4 ayat 6 disebutkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Oke, kita berkomunikasi harus berbicara bijaksana satu dengan yang lain. Kemudian saudara, hal yang kedua tentang komunikasi adalah mendengar aktif. Jadi ketika kita berbicara bijaksana, dan saat mendengar, kita mendengar secara aktif. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 9 disebutkan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah. Gunakan telinga kita untuk kita mendengar percakapan ataupun pembicaraan daripada pasangan kita. Pendengar yang baik atau efektif mendengar apa yang dikatakan dan yang tidak dikatakan. Hal itu menyatu dengan kata-kata, nada dan bahasa tubuh untuk mengartikan perasaan, mengambil keseluruhan pesannya. Kemudian yang berikut saudara, hal yang ketiga tentang komunikasi adalah kita harus berbagi keramahan. Ya. Kita harus menjadi ramah satu dengan yang lain. Kemudian langkah keempat adalah tempatkan keperluan pasangan di atas saya. Nah saudara, kita memiliki contoh, yaitulah Yesus. Yesus dia mementingkan orang yang lain. Ya. Dia mementingkan orang lain. Dia memberi diri untuk kepentingan orang yang lain. Roma 15 ayat yang ketiga disebutkan. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya. Roma 15 ayat 3. Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Maksudnya adalah Yesus memberikan pelayanan bagi orang yang lain. Ya. Kemudian langkah kelima dalam menyelesaikan konflik adalah putuskan dalam sebuah rencana. Kita harus berencana dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi apabila ada sesuatu atau ada hal-hal tertentu yang kita akan buat, kita harus rencanakan. Yang pertama kita daftarkan rencana kita, kemudian kita putuskan bersama-sama, dan kemudian kita biarkan itu menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan. Kemudian langkah yang keenam daripada menyelesaikan konflik adalah katakan saya minta maaf. Apabila kita melakukan satu kekeliruan, maka jangan kita bertahan kepada kekeliruan itu.
Kita harus berani untuk mengatakan, saya minta maaf. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 disebutkan, Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. kemudian yang berikut saudara, langkah yang terakhir di dalam menyelesaikan konflik adalah Berdoa dengan dan untuk pasangan masing-masing. kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa untuk diri kita sendiri dan kita perlu berdoa untuk pasangan kita. Di dalam Alkitab Yakobus 5 ayat 16 disebutkan, Mengaku dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Di dalam setiap rumah tangga, setan sementara bekerja untuk menciptakan konflik. Jangan lupa bahwa kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada kuasa yang lain yang berusaha untuk mempengaruhi kita, yaitulah setan. Dia berusaha supaya ada konflik seterusnya dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang harus kita buat? Kita harus berdoa. Kita mengundang Tuhan untuk menggunakan kuasanya untuk mengalahkan setan. Yesus perlu menjadi juru mudi kita. Ketika badai muncul, Kristus adalah Raja Damai. Dia akan berdiri dan berkata, damai dan tenanglah. Bersama dengan Kristus, keluarga kita akan aman. Dan bersama dengan Kristus, kita akan hidup berbahagia. marilah suami istri mengatasi setiap konflik dengan cara menyenangkan kedua pihak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin. Then he gave his
Kita akan masuk dalam sesi doa pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya rindu membacakan satu ayat. 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang lagi bersyukur, kami datang lagi berterima kasih karena hingga saat ini Tuhan beserta dengan kami. Kami datang meninggikan Engkau, memuji Engkau karena Engkau saja yang layak menerima pujian Tuhan. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah pelanggaran kami Tuhan. Pada malam hari ini hamba mau berdoa khusus untuk kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Mahasiswa Tenar ke-7 Daerah Misi Bola Mongondo, Modo Inding dan Gorontalo. Oh Tuhan, berkatilah kegiatan ini, agar kegiatan ini benar-benar menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa khusus officers dari Gereja Mahasiswa Tenar ke-7 Daerah Misi Bola Mongondo, Modo Inding dan Gorontalo. Mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, seluruh staf, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada dan seluruh umat Tuhan yang ada di daerah ini. Tuhan berkatilah mereka, berikan selalu kekuatan, kesetiaan untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur oleh karena kami sudah dikuatkan lewat tips yang sudah dibawakan oleh keluarga pendeta Buang Manopo. Tuhan berkati apa yang mereka bawakan menjadi berkat kepada kami semua. Dan di saat yang sama hamba mau berdoa kepada hamba Tuhan pendeta Buang Manopo yang Tuhan percayakan malam ini membawakan firman. Urapi dia dengan kuasa-Mu agar apa yang dia bawakan benar-benar menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua yang menyaksikan akan program ini. Oh Tuhan Bapa di sorga, kami teringat saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Kami teringat saudara-saudara kami yang bergumul saat ini, baik itu pekerjaan, baik itu sekolah atau apa saja yang mereka hadapi Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga, Tuhan jadilah solusi yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih karena malam ini Engkau mau dengarkan semua permohonan kami. Sempurnakan apa yang kami bawakan Tuhan. Dan kami percaya lewat acara ini iman kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Buang Manopo MA. Beliau menikah dengan Ibu T. Bileng dan dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Pendeta Buang Manopo pernah melayani dalam berbagai kapasitas, baik sebagai gembala jemaat maupun sebagai direktur departemen, dan saat ini Pendeta Buang Manopo melayani sebagai Direktur Departemen Sekolah Sabat, Pelayanan Perorangan dan Pemuda Advent, Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Modo Inding dan Provinsi Gorontalo. Dan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Berjalan dalam Kekuatan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Walking with Jesus, walking
Shalom, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bertemu dalam acara ibadah kebaktian kebangunan rohani, kerjasama antara Cornelius Media bersama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bola Mongondo, Modo Inding dan Gorontalo, yang diselenggarakan pada malam hari ini bahkan pun sepanjang satu pekan ini. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang indah kita boleh menikmati persekutuan di dalam ibadah ini. Sebelum saya melanjutkan akan pembahasan saya tentang firman Tuhan, saya ajak untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami memuliakan Engkau malam hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kami mohonkan ya Tuhan, Engkau tolong kami melalui kuasa Roh Kudus, agar ketika kami mempelajari akan firman Tuhan, kami semua boleh diberikan kekuatan iman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, adapun tema daripada KKR ini adalah berjalan bersama dengan Yesus atau walking with Jesus. Malam hari ini saya memberi judul pembicaraan saya adalah Yesus Kristus penebus umat manusia. Siapa Yesus? Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus? Kita akan pelajari beberapa ayat. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 disebutkan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Yesus adalah firman. Dan ayat ini selanjutnya mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Kalau demikian, Yesus yang adalah firman, Dia itu adalah Allah. Kemudian ayat yang berikut di dalam Yohanes 3:16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita dapati bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Dia adalah anak Allah. Jadi ayat yang pertama tadi, Yesus adalah Allah. Kemudian ayat yang kedua ini, Yesus adalah anak Allah. Kemudian ayat yang ketiga yang saya mau baca untuk saudara-saudara, Yohanes 13 ayat 1 disebutkan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai selama-lamanya, sampai kesudahan. Yesus, Dia mengasihi. Dia mengasihi murid-muridnya, Dia mengasihi orang-orang yang lain, Dia mengasihi saudara dan saya. Dia adalah mengasihi, Dia peduli kepada kita. Kemudian ayat yang keempat yang saya mau baca, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Disebutkan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan. Saudara-saudara, dari beberapa ayat yang kita telah baca, kita dapati bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Dia mengasihi kita. Dia peduli kepada semua orang. Dia itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup untuk kita semua. Kemudian selanjutnya, apa yang Alkitab katakan tentang Kristus? Ya, apa yang Alkitab katakan tentang Yesus? Kita akan lihat beberapa hal tentang Yesus. Yang pertama kita akan lihat kelahiran Yesus. Ya, Lukas 1 ayat 28 sampai 31 disebutkan, kata malaikat itu kepadanya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kelahiran Yesus, Dia dilahirkan di Bethlehem. Tetapi sebelum peristiwa Bethlehem, Yesus, ayah dan ibunya, khususnya ibunya Maria, mereka berasal dari Nazaret. Pada waktu Maria sudah mengandung, kemudian bersama-sama dengan Yusuf, mereka mengadakan perjalanan yang panjang dari Nazaret ke Bethlehem. Dan tiba di Bethlehem, Yesus dilahirkan di sana.
Dari Nazaret, Maria sudah mengandung. Waktu itu tinggal dekat-dekat untuk melahirkan. Perjalanan yang panjang, Nazaret ke Bethlehem itu kurang lebih 50 km. Tetapi mereka menempuh perjalanan tersebut. Perjalanan yang sangat panjang, yang melelahkan. Dan tibalah mereka di Bethlehem. Dan kemudian di Bethlehem Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan di kandang. Dia tidak dilahirkan di istana. Dia tidak dilahirkan di rumah mewah. Tetapi dia dilahirkan di kandang. Di tempat yang sangat hina. Di tempat yang kotor. Di tempat yang berbau. Di tempat itulah Yesus dilahirkan. Alkitab menyebutkan. Kemudian pada waktu Yesus dilahirkan, maka dia dikunjungi oleh tamu-tamu kehormatan. Mereka datang dari sebelah timur. Mereka itu ada orang-orang Majus. Mereka datang untuk berjumpa Yesus dan kemudian mereka datang untuk menyembah Yesus. Mereka membawa hadiah untuk Yesus. Mereka membawa persembahan untuk Yesus. Kelanjutan kehidupan Yesus. Ketika Yesus dilahirkan, Matius 2 ayat 1 sampai 12 disebutkan Yesus kelahirannya dikunjungi oleh orang Majus. Kemudian Matius 2 ayat 13 sampai 20 disebutkan bahwa Yesus dibawa menyingkir ke Mesir. Oleh karena Herodes dia marah. Herodes ingin membunuh Yesus. Tetapi atas petunjuk malaikat, Yusuf Maria membawa bayi Yesus ke Mesir. Kemudian Matius 2 ayat 19 sampai 23. Dari Mesir mereka pulang kembali ke Palestina, tetapi tidak tinggal di Bethlehem. Mereka melanjutkan perjalanan ke Nazaret dan Yesus dibawa ke Nazaret. Mereka tinggal di Nazaret. Lukas 2 ayat 41 ayat Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 52. Disebutkan bahwa pada waktu Yesus berumur 12 tahun, dia dibawa oleh orang tuanya di Ka'bah. Dan ketika kedua orang tuanya sudah pulang, Yesus berkunjung di Ka'bah. Dan kemudian dia berdiskusi dengan para ahli-ahli Taurat di sana. Kemudian di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Selanjutnya Matius 4 ayat 1 sampai 11. Disebutkan bahwa Yesus selesai dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia dicobai oleh iblis. Kemudian dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Disebutkan di sana bahwa Yesus ketika dia menang dari pencobaan setan di padang gurun, maka dia memanggil akan murid-muridnya. Dia memanggil 12 muridnya. Matius 4 ayat 23 dan cerita selanjutnya disebutkan bahwa Yesus melaksanakan pekerjaan pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun. Mari kita lihat tentang pelayanan Yesus. Yesus di dalam pelayanannya dia memberitakan Injil. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil, kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Di dalam misi Yesus, dia datang ke bumi ini untuk memberitakan Injil. Ayat ini menyebutkan bahwa Yesus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Untuk apa? Dia berkeliling untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia pergi, dia berjalan, dia mengadakan pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Hal yang lain yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya, Yesus mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 42. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Selain Yesus memberitakan akan Injil, dia juga melakukan pelayanan untuk mengampuni dosa. Seorang wanita yang tertangkap sementara melakukan dosa. Kemudian dia dibawa kepada Yesus. Orang-orang yang membawa dia menginginkan supaya Yesus memerintahkan supaya wanita itu dilontari dengan batu. Tetapi Yesus peduli kepada wanita itu dan dia mengampuni dosa
daripada wanita tersebut. Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Kemudian di dalam pelayanan Yesus, Yesus menyembuhkan. Lukas 7 ayat 21 disebutkan. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Yesus dalam pelayanannya dia menyembuhkan. Dia menyembuhkan berbagai penyakit. Penyakit apapun yang dialami oleh seseorang hanya dengan satu kata atau satu kalimat yang keluar dari bibirnya, penyakit itu disembuhkan. Yesus berkuasa. Dia sanggup untuk mengampuni dosa. Dia mampu untuk menyembuhkan penyakit apapun. Dapat disembuhkan oleh Yesus. Di dalam pelayanannya, Yesus, dia mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara, Yesus mampu membangkitkan. Yesus berkuasa untuk membangkitkan. Seorang pria namanya Lazarus. Dia sudah dikuburkan 4 hari yang lalu. Sudah 4 hari dia dikuburkan. Tetapi ketika mendengar suara Yesus, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus pun bangkit dari kubur. Sesungguhnya Yesus itu berkuasa. Dia mampu membangkitkan. Dia tidak hanya mampu menyembuhkan orang yang sakit, tetapi dia membangkitkan orang yang sudah mati. Di dalam pelayanan Yesus, dalam pelayanan pekerjaan Kristus, Yesus melakukan berbagai mujizat. Yohanes 2 ayat 6 sampai 10. Yesus membuat air menjadi anggur. Di dalam Matius 14 ayat 25 sampai 27, Yesus dia berjalan di atas air. Matius 8 ayat 23 sampai 25. Yesus meneduhkan angin dan ombak. Matius 14 ayat 15 sampai 21. Orang banyak diberi makan oleh Yesus melalui mujizatnya hanya dengan makanan yang sedikit. 5 roti, 2 ekor ikan. Dengan berkat Tuhan, dengan kuasa Yesus, itu dapat mengenyangkan 5.000 orang. Dan masih ada yang sisanya 12 bakul, Alkitab menyebutkan. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Murid-murid mendapat ikan yang banyak. Sepanjang malam mereka mencari ikan tetapi tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika Yesus menyuruh untuk menebarkan jala mereka di sebelah kanan, maka jala yang mereka gunakan hampir-hampir robek. Oleh karena ada sejumlah besar ikan yang tertangkap. Di dalam Matius 14 ayat 29. Petrus, dia boleh berjalan di atas air setelah mengikuti perintah daripada Yesus. Yesus melakukan berbagai mujizat. Dia melakukan semua itu. Oleh karena dia adalah Allah, dia anak Allah. Setelah kita melewati kehidupan Yesus, tibalah kita di akhir hidup Yesus. Pada hari Kamis malam, Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengikuti upacara perjamuan kudus. Yesus membagikan roti dengan menyebutkan inilah tubuhku. Yesus membagikan anggur dengan mengatakan ini darahku. Hari Kamis malam itu, setelah mereka selesai mengadakan acara perjamuan, maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk datang di satu taman, tempat mereka biasanya berdoa. Tempat itu adalah Taman Getsemani. Saat itu adalah hari Jumat, hari Kamis malam. Sementara mereka berdoa, sementara Yesus berdoa sepanjang malam, maka tibalah subuh, hari Jumat subuh. Hari Jumat subuh ada rombongan yang tidak diundang datang di Taman Getsemani, dan rombongan tersebut dipimpin langsung oleh salah satu murid Yesus, namanya Yudas. Yudas membawa tentara-tentara Roma. Yudas membawa
imam-imam, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka datang di Taman Getsebani. Yudas tahu di mana tempat Yesus biasanya berdoa. Dan pada subuh tersebut, Jumat subuh itu, Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Dan Yesus dibawa ke kota Yerusalem. Dan dia diadili. Hari Jumat pagi, Yesus berdiri di hadapan Hanas, diadili. Kemudian dia berdiri di hadapan Kayafas, dia diadili. Sesudah itu dia berdiri di hadapan Pilatus, dia diadili di sana. Ketika Pilatus mendengar bahwa Herodes Antipas, raja dari Galilea, ada di Yerusalem, maka Pilatus menyuruh Yesus untuk diadili di hadapan Herodes Antipas. Kemudian dari Herodes Antipas tidak ada keputusan, dibawa lagi kepada Pilatus. Pilatus kembali mengadili Yesus. Dia mengadili Yesus. Banyak orang pimpinan agama pada waktu itu yang menuduh Yesus. Menuduh melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menentang pemerintah. Tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun dari Yesus. Pengadilan terus berlangsung. Di akhir pengadilan, Pilatus menghadapkan kepada orang banyak. Ada 2 orang, yaitulah Yesus, yang orang banyak kenal bahwa dia seorang yang baik. Kemudian orang yang kedua bernama Barabas. Banyak orang mengetahui, mengenal bahwa Barabas adalah seorang yang sangat jahat. Ketika kedua orang itu berdiri di hadapan khalayak ramai, ada begitu banyak orang-orang Yahudi hadir di sana. Dan Pilatus menawarkan kepada orang banyak itu, siapa di antara mereka berdua yang akan dibebaskan, dan siapa di antara mereka berdua yang akan disalibkan. Pilatus tidak pernah menduga sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suatu jawaban, yaitulah salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Hari Jumat pagi itu keputusan sudah diambil. Orang banyak memilih supaya Yesus disalibkan. Orang banyak memilih supaya Barabas dilepaskan. Dan Pilatus mengikuti akan keputusan tersebut. Pilatus mengambil sebuah baskom dan kemudian menuangkan air di sana. Di hadapan orang banyak, Pilatus membasuh tangannya dan berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Kamu yang akan menanggung." Saudara-saudara, keputusan sudah diambil. Yesus disalibkan. Dari pelataran pengadilan Pilatus, Yesus disiksa di sana. Dia diludahi, dia ditampar, dia dicemeti, dia dicambuk dengan cambuk berujung besi. Seluruh tubuhnya dipukul, dirajam, sehingga daging-dagingnya pecah-pecah. Ada banyak darah yang keluar akibat dari penganiayaan tersebut. Ada seorang tentara. Dia datang dengan selembar kain hitam. Kemudian dia menempelkan di wajah Yesus. Kemudian tentara Roma itu meninju wajah Yesus. Dan kemudian tentara Roma itu berkata, "Coba engkau terka, siapa yang memukul engkau?" Yesus saat itu dihina, dia dipermalukan, dia diolok-olok. Sangat menderita Yesus saat itu. Hari Jumat pagi, setelah Yesus dianiaya, setelah Yesus dihukum dengan tidak berperi kemanusiaan, maka kepada Yesus dipikulkan kayu palang. Kayu palang yang berat.
Dan Yesus disuruh untuk memikul kayu palang itu untuk berjalan menuju ke Bukit Golgota. Yesus memikul salib di bawah pengawalan tentara-tentara yang kasar, tentara-tentara yang bengis. Yesus berjalan begitu lemah. Dia berjalan tertati-tati. Orang-orang meneriaki dia. Orang-orang mencemooh dia. Perjalanan pun dimulaikan dari pelataran Pilatus menuju ke Bukit Golgota. Yesus memikul kayu palang. Rombongan yang banyak mengikuti Yesus. Perjalanan dilanjutkan. Oleh karena Yesus sudah begitu lemah, dia jatuh. Kayu palang menimpa dia. Tentara-tentara yang kasar menendang dia, memaksa dia untuk bangkit lagi, untuk bangun lagi. Yesus bangun. Dia pikul lagi salib. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Perlahan dia melangkah. Kemudian dia jatuh lagi. Sekalipun tentara-tentara itu menendang dia, sekalipun tentara-tentara itu memaksa dia untuk bangun, tetapi Yesus sudah begitu lemah. Dia tidak bisa bangun. Kayu palang terus menindih dia. Ada seorang, yaitulah Simon dari Kirene, yang turut serta dalam rombongan mengantar Yesus ke Bukit Golgota. Simon, orang Kirene, dia merelakan diri untuk memikul salibnya Yesus. Yesus berjalan terus menuju ke Bukit Golgota. Dan tibalah Yesus di Bukit Golgota. Yesus disalibkan. Dia disalibkan. Pukul 9 pagi, Yesus disalibkan. Orang-orang di sana banyak menyaksikan akan peristiwa penyaliban. Yesus sangat menderita, sakit dia. Paku menembusi tangan dan kakinya. Yesus tersalib di hadapan banyak orang. Pukul 9 pagi. Waktu pun berjalan, hari Jumat siang. Pukul 12. Sementara orang banyak berteriak-teriak. Mereka itu mengolok-olok Yesus. Yesus hanya menatap mereka dengan penuh kasih. Pukul 12 hari Jumat siang. Tiba-tiba matahari berhenti bersinar. Terjadi kegelapan. Orang tidak bisa saling melihat. Terjadi kegelapan yang sangat pekat. Yang tadinya mereka melompat-lompat dengan kegirangan oleh karena mengolok-olok Yesus. Ketika terjadi kegelapan, semua orang menjadi takut. Mereka takut oleh karena telah melakukan hal yang mungkin menurut mereka satu kekeliruan. Terjadi peristiwa alam, terjadi kegelapan. Dan kegelapan itu berlangsung selama 3 jam. Pada pukul 3 petang, hari Jumat petang, pukul 3 petang, matahari bersinar lagi. Semua pandangan tertuju ke salib Yesus. Yang tadinya mereka berteriak-teriak. Tetapi saat itu ketika matahari bersinar lagi, semua diam, semua tenang. Semua pandangan tertuju kepada Yesus. Pukul 3 petang. Tiba-tiba terdengar suara dari Yesus. Dia katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Pekerjaan penebusan sudah selesai. Kalimat tersebut, kalimat sudah selesai itu diikuti dengan kalimat, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika dia menyebutkan kalimat itu, maka kepalanya tertunduk. Dan Yesus pun mati. Hari Jumat petang. Hari Jumat petang itu, jenazah Yesus diturunkan dari salib.
Hari Jumat itu, hari Jumat petang itu, Yesus dikuburkan. Di kubur yang baru, Yusuf orang Arimatea memberikan kubur menjadi tempat Yesus dikuburkan. Sesudah hari Jumat, datang hari Sabat. Hari Sabat, Yesus ada di dalam kubur. Yesus beristirahat di dalam kubur. Sesudah hari Sabat, datang hari Minggu. Hari Minggu pagi, hari Minggu subuh, Yesus bangkit dari kubur. Yesus tidak seterusnya mati. Yesus tidak seterusnya ada dalam kubur. Tetapi hari Minggu subuh, Alkitab mencatat, Alkitab menyebutkan bahwa Yesus bangkit. Dia bangkit dengan jaya. Dia bangkit di dalam suatu kemuliaan. Alkitab menyebutkan setelah dia bangkit, dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan hari ke-40 setelah Yesus bangkit, maka Yesus dia membawa murid-muridnya di atas bukit Zaitun, dan di sana Yesus diangkat ke sorga. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, kemudian Yesus diangkat ke surga. Dia naik ke surga. Saudara, itulah cerita perjalanan kehidupan Yesus dari Bethlehem sampai Golgota. Pertanyaannya adalah demikian. Mengapa Yesus rela mengalami semua itu? Mengapa Yesus rela mengalami penderitaan yang sekejam itu? Mengapa? Mengapa Yesus rela dia menderita sampai dia mati di kayu salib? Jawabannya adalah Yesus rela mengalami semua itu oleh karena Yesus mengasihi umat manusia. Dia peduli kepada kita. Dia peduli kepada semua orang, saudara dan saya. Dia mengasihi. Yesus rela mengalami semua itu oleh karena dia mau menebus kita. Yesus Kristus adalah penebus manusia. Dia mengalami itu, dia mau menjalani akan pengalaman yang sangat tragis itu oleh karena dia mau menebus kita. Saudara, tidak seorang pun yang dapat membawa dirinya langsung kepada Allah, hanya melalui Yesus. Tidak seorang pun yang dapat membuat dirinya diampuni dari dosa-dosa, hanya melalui Yesus. Tidak seorang pun yang dapat menebus kita, hanya Yesus. Yesus rela mengalami semua itu oleh karena dia mau menebus kita. Yesus rela mengalami semua itu oleh karena dia mau menjadi juru selamat untuk kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia adalah penebus kita. Dia adalah juru selamat kita. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Yesus adalah segalanya untuk kita. Dia adalah segalanya untuk kita. Dia mengasihi kita, dia penebus kita, dia raja kita, dia Tuhan kita, dia itu juru selamat kita. Dia adalah segalanya untuk kita. Yesus, dia menyediakan surga untuk kita. Saudara-saudara, Yesus menyediakan tempat yang paling membahagiakan untuk kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, dia menyebutkan jangan gelisah, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu, itulah surga. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu untuk tinggal bersama dengan aku. Di mana saudara? Di surga. Tempat itu tempat yang bahagia, tempat yang sangat mulia. Itulah tempat yang disediakan oleh Yesus untuk kita. Yesus mengundang kita. Matius 11 ayat 28. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengundang semua orang. Melalui firman-Nya dia katakan, marilah kepadaku. Saudara, kita perlu menerima akan undangan ini. Kita perlu menerima akan undangan Kristus. Apabila kita ingin memperoleh kelegaan. Apabila kita ingin memperoleh kebahagiaan, sukacita. Apabila kita ingin memperoleh keselamatan, mari kita undang Yesus. Di bawah kolong langit ini, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain Dia, yaitu Yesus. Berjalan dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus,
kita akan memperoleh pahala keselamatan. Saudara, malam ini saya mengajak, mari kita menerima undangan Yesus. Mari kita menerima Dia. Mari kita membuka hati kita, mengizinkan Yesus masuk di hati, bertakhta di hati. Mari kita mengimani Dia dengan tulus. Mari kita mengasihi dengan kita melakukan apa yang difirmankan kepada kita. Maka hasil daripada kematiannya, hasil daripada penebusannya, yaitulah keselamatan untuk saudara dan saya. Tidak rugi, ya. Tidak rugi kita menerima Yesus. Sangat beruntung, sekali lagi sangat beruntung kita menerima Yesus sebagai penebus, sebagai Tuhan kita. Mari kita terima Kristus, imani Dia, turuti firman-Nya, maka kebahagiaan akan kita peroleh. Berjalanlah dengan Yesus. Berjalanlah dengan Yesus. Kita akan memperoleh pahala keselamatan, pahala surga yang Dia sudah sediakan untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur malam ini kami boleh mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong masing-masing kami, agar apa yang kami telah pelajari malam ini betul-betul kami mengerti, dan kami akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, penebus, dan juru selamat kami. Kami tahu bahwa hanya dengan kami menerima Yesus sebagai Tuhan, penebus, dan juru selamat kami, keselamatan, kehidupan kekal, surga, kebahagiaan akan kami peroleh. Diberkatilah semua pemirsa yang sudah mendengarkan. Diberkatilah kami semua. Diberkatilah Cornelius Media. Diberkatilah Gereja Masih Advent Hari ke-7, daerah Misi Bola Mongondo, Modoin, dan Gorontalo. Diberkatilah kami semua sekarang ini sampai Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di channel YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Berjalan dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta James Hart Franz Emin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhirnya saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.